Yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadiri pembukaan Olimpiade Paris 2024. Prabowo saat ini sudah berada di Paris dalam rangkaian kunjungan kerja bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prabowo pun bertemu para pimpinan perusahaan besar Prancis di Paris untuk memperkuat hubungan ekonomi antar kedua negara. Menurut rencana, Prabowo akan melanjutkan agendanya dengan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Paris pada pukul 19.30 waktu Prancis atau Sabtu dini hari pukul 12.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Para atlet dan ofisial Indonesia akan mengenakan pakaian yang dirancang khusus oleh putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, dalam defile atau parade pembukaan Olimpiade 2024 di Paris Sabtu dini hari nanti. Pakaian dengan nuansa adat Jawa dan tak lepas dari sentuhan merah putih itu terinspirasi dari sosok Raden Saleh, tokoh besar seni modern Indonesia, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya Nusantara. Untuk desain seragam pria, Didit menampilkan elemen budaya dengan lambang bendera Indonesia yang melingkar pada lengan kanan yang dianggap mencerminkan rasa nasionalisme, sedangkan belangkon hitam menambah nuansa klasik dan historis. Sementara seragam perempuan dengan kebaya merah dipadukan celana putih dan sepatu sandal hitam mencerminkan gaya elegan dengan keanggunan dan kesederhanaan. Sebanyak 14 atlet dan ofisial kontingen Indonesia akan turut serta dalam defile pembukaan Olimpiade 2024. Didit Hedi Prasetyo juga merancang jersey atau pakaian kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris tahun ini. Peluncuran 5 Juli lalu itu juga dihadiri Prabowo Subianto. Terdapat 3 warna dasar, yakni merah, putih, dan hitam dengan motif Garuda serta lambang Olimpiade di punggung bagian belakang. Didit pun berbangga bisa berkontribusi bagi bangsa dengan karyanya. Itu saya cari inspirasi untuk koleksi ini, dan waktu itu sempat research, akhirnya nemuin untuk dengerin lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi saya terima tawaran ini karena sepertinya ini satu-satunya cara saya bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa yang saya cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan cabang olahraga yang lain, dan juga mungkin kita bisa kolaborasi dengan seniman yang lain juga gitu, atau fotografer yang lain juga gitu, menciptakan print atau desain-desain yang kejutan berikutnya. Pembukaan Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung di Zierdan du Trocadero, Sungai Seine, Prancis 26 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan membuka acara itu. Sungai Seine sebagai tempat untuk kontingen berparade dan protokol resmi diadakan di Place du Trocadero ini akan menjadi momen pertama dalam sejarah karena upacara pembukaan Olimpiade dilakukan di luar stadion. Panitia Olimpiade menjanjikan pembukaan akan berlangsung meriah dan spektakuler. Saat ini lewat pukul 12 siang waktu Paris, dalam opening ceremony nanti kontingen Indonesia akan mengenakan seragam khusus yang berbeda dari jersey yang digunakan. Ini tentu menarik. Lalu bagaimana juga dengan kesiapan tim Indonesia berlaga di Olimpiade tahun ini? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, yang saat ini bergabung dari Paris, Prancis. Mas Dito, selamat siang untuk Anda di sana. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ini kan nanti seragam defilenya bisa dikatakan cukup menarik dan terinspirasi dari sosok seniman Raden Saleh. Jadi butuh waktu berapa lama menyiapkan seragam defile ini sampai akhirnya dipilihlah dengan motif yang itu? Nampaknya dari desainer kami, Mas Didit, itu membutuhkan waktu sampai beberapa bulan ke belakang ya, untuk mencari inspirasi dan corak yang cocok. Dan inspirasi dari Raden Saleh ini kan sangat cocok, yang dimana beliau ini ada pelukis yang dari Jawa Tengah dan berhasil di kancah dunia. Dan ini yang ingin ditularkan kepada atlet kami, semangatnya agar bisa di dunia kita bisa mengukir sejarah. Dan kenapa memilihnya corak Jawa begitu? Karena kan kalau dari beberapa waktu ke belakang juga kan kita biasanya motifnya perpaduan Nusantara dari berbagai adat begitu. Motif untuk corak Jawa ini kenapa dipilih untuk defile kali ini? Jadi untuk setiap defile Olimpiade itu selalu dipilih corak satu adat. Untuk 2024 ini dipilihlah Jawa, dan sebelumnya 2020 itu corak Bali,
sebelumnya Jakarta, dan pernah Lampung, dan sebelumnya lagi Sumatera. Jadi memang setiap kali Olimpiade sudah menjadi tradisi menampilkan satu adat. Dan saya rasa pemilihan Jawa ini tadi disampaikan, ini juga terhubung dengan inspirasi dari Raden Saleh itu sendiri. Oke, sejauh ini Pak Prabowo, kami kan dapat kabar bahwa Pak Prabowo berencana akan ikut bergabung dalam acara pembukaan. Untuk yang terakhir kali ini konfirmasinya apakah dipastikan hadir, Pak? Baik, Pak Prabowo insya Allah hari ini akan ikut rangkaian acara pembukaan dari resepsi di Istana bersama Macron dan lanjut untuk ke opening seremoninya. Dan besok juga akan menghadiri membuka sosialisasi pencak silat untuk menuju Olimpiade selanjutnya, dan akan insya Allah juga bertemu dengan para atlet dan juga menonton beberapa pertandingan. Membandingkan dengan ajang Olimpiade sebelum-sebelumnya, pesan apa yang sebetulnya ingin dibawa Indonesia dalam pembukaan kali ini dengan kesiapan kostum khusus dan juga segala rupa bentuk yang sudah dipersiapkan begitu? Pesan apa yang mau dibawa Indonesia nanti? Ya, pastinya pesan di mana Indonesia adalah bangsa yang memiliki kultur kuat dan juga semangat juang yang tinggi, dan kita insya Allah ini bisa mengukir sejarah, dan ke depan insya Allah Indonesia di perhelatan Olimpiade juga makin banyak atletnya, dan kali ini kita terbanyak jumlah atletnya untuk 20 tahun ke belakang. Oke. Dan terakhir, koreksi kalau saya salah, totalnya ada 29 atlet dengan mewakili 12 cabang olahraga, 16 putra dan 13 putri, betul ya Mas ya? Betul. Oke, dan sejauh ini kesiapan mereka untuk menghadapi Olimpiade tahun ini gimana Mas? Insya Allah yang kita lihat ini persiapannya sangat maksimal, dan juga dari sisi spirit dan juga mentalnya juga insya Allah siap. Ini bisa dilihat kemarin kita di Panahan, ini dari atlet wanita kita Diananda ini bisa langsung mencapai di peringkat 6, dan ini menjadi suatu potensi yang tak terduga, dan juga insya Allah bisa mengukir sejarah juga. Terakhir Anda berkomunikasi dengan para atlet dan juga ofisial, Anda menyampaikan pesan apa gitu mewakili pemerintah Indonesia di ajang Olimpiade kali ini? Ya, tadi pagi saya juga baru komunikasi, intinya kami berharap ini di Olimpiade harus do the best, dan ini adalah perhelatan tertinggi untuk olahraga, jadi harus diatur ritmenya, dan juga ini adalah pressure pasti tinggi, jadi di saat harus menampilkan yang maksimal, tapi juga harus ada keikhlasan dan kepasrahan dalam usaha maksimalnya itu. Oke, doa terbaik juga untuk atlet-atlet kita yang akan bertanding di Olimpiade Paris Prancis di tahun ini. Mas Dito Arya Tejo, terima kasih banyak sudah bergabung dari Paris Prancis untuk berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas. Oke Mas, sehat.